Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai reliabilitas tes. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada saya, Istighfaro, dengan NIM 71014200027. Lalu selanjutnya ada Meisa Fatima Bariatin Farhana dengan NIM 71014200162. Selanjutnya ada Salsabila Nur Fitra dengan NIM 71014200273. Pengertian reliabilitas sendiri menurut Sugiono tahun 2005, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Menurut Aswar tahun 2011, reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran memiliki keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan yang dapat dipercaya. Pengertian reliabilitas tes. Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Apabila suatu tes memiliki kemampuan untuk menghasilkan pengukuran yang tidak berubah-ubah jika digunakan secara berulang-ulang pada sasaran yang sama, alat ukur yang sama, dan prosedur yang sama, dapat dikatakan tes tersebut reliable. Tujuan reliabilitas tes, yaitu tujuan dari uji reliabilitas tes ini adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan scorer satu dengan scorer lainnya. Pentingnya uji reliabilitas, yaitu suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tentunya harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas menurut Keyes dan Barrett tahun 1984 dan Mehrens dan Lehman tahun 1978 itu ada yang pertama waktu tes, heterogenitas, kesulitan tes, dan objektivitas penilaian. Ragam pengujian reliabilitas itu ada dari teknik ulang atau test retest, lalu teknik paralel atau parallel form, dan selanjutnya ada teknik belah dua atau split half. Teknik ulang atau test retest, teknik ini disebut juga dengan teknik single test double trial. Teknik ini melakukan pengujian terhadap seperangkat tes sebanyak 2 kali atau lebih secara berturut-turut. Tujuannya untuk mengetahui koefisien stabilitas tes. Dalam pelaksanaan pengukurannya dilakukan terhadap objek yang sama dan hasil yang sama, hanya waktunya yang berbeda. Teknik perhitungan yang digunakan yaitu rumus korelasi Pearson. Selanjutnya ada teknik paralel atau parallel form. Teknik paralel disebut juga teknik double test double trial. Sejak awal peneliti harus sudah menyusun 2 perangkat instrumen yang paralel atau ekuivalen. Tes yang pertama akan diberikan pada siswa dan tes yang kedua berfungsi sebagai pengontrol. Keduanya harus sama dalam jumlah, ranah yang akan diukur, tingkat kesulitan, dan disusun dari soal-soal yang mudah kepada yang sulit. Selanjutnya ada teknik belah dua atau split half. Dengan cara belah dua ini pada prinsipnya membagi seperangkat tes dalam 2 bagian yang setara. Kemudian kedua belahan itu dikorelasikan dengan rumus R product moment. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan rumus Spearman-Brown karena reliabilitas harus dilakukan
terhadap tes secara keseluruhan. Berikut ada rumus-rumus reliabilitas yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada saudari Istighfaroh. Yang selanjutnya yaitu rumus-rumus reliabilitas. Rumus reliabilitas ada beberapa yaitu rumus Spearman-Brown, rumus Flanagan, rumus Rulon, rumus Coudert-Richardson KR20, rumus Coudert-Richardson 21, dan rumus Cronbach-Alpha. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rumus Spearman-Brown. Keterangan sebagai berikut. RI sama dengan reliabilitas instrumen. RB sama dengan indeks korelasi antara dua belahan instrumen. N merupakan banyaknya responden, X merupakan belahan pertama, dan Y merupakan belahan kedua. Yang selanjutnya yaitu rumus Flanagan. Rumus ini dapat digunakan jika skor yang terdiri dari dua belah dan jumlah skor harus genap. Belahan pertama, skor belahan ganjil, dan belahan kedua, skor belahan genap atau sebaliknya. Keterangan, RI merupakan reliabilitas instrumen, V1 merupakan varian skor butir-butir ganjil, V2 merupakan varian skor butir-butir genap, dan VT merupakan varian skor total. Yang selanjutnya yaitu rumus Rulon. Skor secara keseluruhan harus berjumlah genap seperti pada rumus Flanagan. Rumus Rulon digunakan untuk belahan awal akhir. Keterangannya, RI merupakan reliabilitas instrumen. VT merupakan varians total atau varian skor total. VD merupakan varian skor pada belahan awal dikurangi skor pada belahan akhir. Yang selanjutnya yaitu rumus Coudert-Richardson KR20. Rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan banyaknya subjek yang skornya 1 per N. T sama dengan 1 min P. ST kuadrat sama dengan varians total. Keterangan. Rumus ini hanya untuk item soal dengan pilihan jawaban dua macam, atau yang disebut dengan dikotomi. Rumus ini bisa menghitung tes yang berjumlah ganjil. K sama dengan banyaknya butir pertanyaan, dan P sama dengan proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir. Yang selanjutnya yaitu rumus Coudert-Richardson 21. Keterangan RI sama dengan reliabilitas instrumen, K sama dengan banyaknya butir pertanyaan. Rumus Cronbach-Alpha yaitu sebagai berikut. Keterangan RI sama dengan reliabilitas instrumen, K sama dengan banyaknya jumlah butir soal pertanyaan, N sama dengan jumlah sampel, XI sama dengan jawaban subjek untuk setiap butir soal, sigma SI kuadrat sama dengan jumlah varians butir, ST kuadrat sama dengan varians total. Rumus Cronbach-Alpha menurut Cronbach, rumus ini tepat digunakan untuk tes esai, non-objektif test, dan data yang diperoleh dengan skala sikap seperti Likert, Goodman, dan Thurston yang skornya berkisar dari 1 sampai 4, 1 sampai 5, 1 sampai 6, dan lain sebagainya. Tetapi data tes objektif yang sifatnya dikotomi tidak cocok dengan rumus ini. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan. Di sini contoh soalnya, seorang guru ingin melihat nilai reliabilitas dari soal-soal yang ia susun di kelas. Untuk itu, ia mengevaluasi 10 orang siswanya untuk diuji setiap item soalnya. Berikut skor hasil tes uraian matematika 10 orang siswa. Selanjutnya, berikut adalah tabel penolongnya. Perhitungan menggunakan rumus
Cronbach alpha sebagai berikut. S1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat kurung buka sigma X1 kurung tutup kuadrat per N per N. S1 kuadrat sama dengan 1088 min 102 kuadrat per 10 per 10. S1 kuadrat sama dengan 5,289. S2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat kurung buka sigma X2 kuadrat per N per N. S2 kuadrat sama dengan 1256 min kurung buka 110 kuadrat per 10 per 10. S2 kuadrat sama dengan 5,111. S3 kuadrat sama dengan sigma X3 kuadrat kurung buka sigma X3 kuadrat per N per N. S3 kuadrat sama dengan 2115 min kurung buka 141 kurung tutup kuadrat per 10 per 10. S3 kuadrat sama dengan 14,1. S4 kuadrat sama dengan sigma X4 kuadrat kurung buka sigma X4 kurung tutup kuadrat per N per N. S4 kuadrat sama dengan 2124 min 142 kuadrat per 10 per 10. S4 kuadrat sama dengan 11,96. S5 kuadrat sama dengan sigma X5 kuadrat kurung buka sigma X kuadrat per N per N. S5 kuadrat sama dengan 1812 min 130 kuadrat per 10 per 10. S5 kuadrat sama dengan 13,56. St kuadrat sama dengan sigma Xt kuadrat min kurung buka Xt kuadrat per N per N. St kuadrat sama dengan 39.993 min 625 kuadrat per 10 per 10. St kuadrat sama dengan 103,4. Ri sama dengan K per kurung buka K min 1 kurung tutup. Kurung buka 1 min sigma Si kuadrat per St kuadrat kurung tutup. Ri sama dengan 5 per kurung buka 5 per 1 kurung tutup kurung buka 1 min 50,011 per 103,4 kurung tutup. Ri sama dengan 0,645. Interpretasinya sebagai berikut. Hasil perhitungan diperoleh nilai reliabilitasnya yaitu Ri sama dengan 0,645. Sesuai dengan tabel di samping, hal ini menunjukkan reliabilitasnya tinggi atau reliable. Dapat disimpulkan pertanyaan yang disusun guru tersebut sudah baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu menghitung reliabilitas tes secara komputeris. Di sini kelompok kami menggunakan aplikasi SPSS dan data yang akan kita uji cobakan sama seperti pada perhitungan manual agar kita bisa membandingkan hasil pada perhitungan manual dan hasil menggunakan SPSS. Langsung saja, pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya dan tampilan awal akan seperti ini. Di sini kita klik variable view dan tampilannya seperti ini. Di kolom name kita isikan nama variabelnya. Variabelnya yaitu soal dan soalnya ada 5. Jadi di sini saya isikan soal _1, soal _2 dan seterusnya sampai 5. Tapi teman-teman di sini juga bisa mengganti menjadi X1, X2 atau yang lainnya. Dan di desimal saya ganti menjadi 0 karena data yang ada di soal tidak ada yang berbentuk desimal. Setelah semuanya kita input, kita kembali lagi ke data view. Di data view tampilannya akan berubah seperti ini sesuai yang telah kita isikan di variable view. Lanjut, kita isikan datanya sesuai yang ada di soal seperti ini. Setelah semua datanya kita input, kita klik Analyze, lalu Scale dan Reliability Analyze. Dan akan muncul seperti ini. Ini kita pilih semua variabelnya dan kita pindahkan ke kolom items seperti ini. Lalu di model kita pilih alpha karena di sini kita menguji menggunakan Cronbach alpha. Setelah itu kita klik OK dan hasil outputnya seperti ini. Di
Di sini N-nya 10 menunjukkan respondennya. Respondennya itu ada 10 siswa. Lalu di kolom reliability statistik N of items ini 5, maksudnya variabelnya ada 5, yaitu soalnya ada 5. Dan hasil perhitungan Cronbach alpha-nya 0,645, sesuai yang ada di perhitungan manual. Lalu ini dasar pengambilan keputusannya. Jadi hasil analisisnya, karena 0,645 ada di sini, berarti reliabilitasnya tinggi atau dapat dikatakan reliable. Jadi kesimpulannya, soal yang dibentuk oleh guru sudah baik. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.